Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huwaida Delia Putri. Saya akan membahas mengenai materi MySQL, mengenai join dan subquery. Nah, kita ini akan membahas mengenai join, inner join, left join, right join, dan juga subquery. Nah, yang pertama itu ada join. Jadi, join itu merupakan salah satu operasi paling penting dalam SQL untuk menggabungkan data dari berbagai tabel ke dalam satu query. Nah, fungsi join dalam MySQL digunakan untuk menggabungkan baris-baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom-kolom yang sesuai di antara mereka. Jadi, seenggaknya kita udah membuat dua atau lebih tabel untuk menggunakan query join ini. Nah, selanjutnya kita membuat dua tabel. Tabel yang pertama itu tabel mahasiswa. Di sini kita membuat dengan query create table, lalu ditampilkan atau dideskripsikan dengan query mahasiswa. Nah, di sini terlihat fieldnya mahasiswa itu ada npm, nama, kelas, dan juga ID matkul, beserta tipe data di setiap fieldnya, juga maksimal panjang karakternya gitu. Jadi misalnya nih, nama varchar 20, berarti si nama itu nanti maksimal karakter yang bisa diinput itu maksimalnya 20. Nah, selanjutnya juga ada tabel mata kuliah. Di sini sama, menggunakan create table mata kuliah, lalu di dex mata kuliah, lalu fieldnya itu ada ID matkul, dan juga SKS. Nah, selanjutnya kita mengisi tabel. Jadi mengisi tabel itu menggunakan query insert into, misalnya tabel mahasiswa. Kita mau ngisi tabelnya, berarti insert into mahasiswa, values, lalu selanjutnya kita ngetikin isi data untuk npm, nama, kelas, ID matkul secara berurutan. Nah, di sini terlihat ada beberapa data di kedua tabel. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis join. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama itu ada inner join, lalu ada right join, lalu selanjutnya ada left join. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai inner join. Jadi inner join itu sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atau record dengan menghubungkan dua tabel atau lebih dalam satu perintah. Jadi pada perintah inner join, data yang akan ditampilkan hanyalah data yang memiliki pasangan saja. Jadi maksudnya yaitu data pada tabel yang tidak memiliki kesamaan, maka datanya itu nggak akan ditampilin. Jadi ini ditampilin yang sama-sama mempunyai isi datanya gitu dari kedua tabel. Nah, di sini ada sintaksnya. Jadi sintaks untuk inner join itu adalah select bintang from table 1, lalu inner join table 2 on table 1 field sama dengan table 2 field. Jadi fieldnya itu sebagai foreign key atau jadi itu yang menghubungkan antara kedua tabel tersebut. Lalu di sini terdapat contoh. Jadi di contohnya itu select bintang from mahasiswa. Jadi mahasiswanya ini merupakan tabel ke-1. Inner join mata kuliah sebagai tabel keduanya, on mahasiswa.id matkul sama dengan mata kuliah.id matkul. Jadi ID matkul di sini itu sebagai foreign key di antara kedua tabel tersebut. Nah, di sini terdapat data yang ditampilkan yang dimana data ini tuh berarti di kedua tabel tuh sama-sama ada gitu. Nah, selanjutnya itu ada right join. Jadi fungsi dari right join itu hampir sama dengan inner join. Namun pada right join akan membuat sebuah parameter pada sebelah kanan jika data pada tabel terdapat data atau record yang kosong atau tidak berelasi, maka akan berisi null. Jadi right join akan menampilkan data yang tidak berelasi. Jadi patokan di right join itu si tabel yang kedua atau tabel sebelah kanan. Nah, di sini selanjutnya ada contohnya. Sintaksnya sama seperti inner join, bedanya di sini pakai right join. Nah, di sini ada contohnya.
hasilnya itu ada satu data yang nol di tabel mahasiswa ya. Karena ini tuh karena si di tabel mahasiswa ini nggak ada data yang yang sesuai dengan mata kuliah PBO gitu. Karena kan tadi kalau right join itu patokannya itu tabel yang kedua atau tabel sebelah kanan, yang berarti di situ tuh tabel mata kuliah. Jadi di sini akan menampilkan semua data yang ada di mata kuliah. Nah, yang di mahasiswanya kalau nggak ada sesuai dengan mata kuliah, berarti dia akan menampilkan nol. Tuh, makanya di sini nol di mahasiswanya. Selanjutnya, left join. Jadi fungsi dari left join ini pada SQL juga dikenal sebagai left outer join, digunakan untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom yang sesuai dan mengambil semua baris dari tabel sebelah kiri atau tabel pertamanya, bersama dengan baris yang memiliki nilai yang cocok di tabel sebelah kanan atau tabel kedua. Jika tidak ada pasangan nilai yang cocok di tabel kanan, kolom-kolom dari tabel kanan akan diisi dengan nol. Jadi left join ini kebalikan dari si right join tadi. Kalau si left join, patokannya itu tabel sebelah kiri atau tabel yang pertama. Nah, selanjutnya contohnya sintaksnya sama ya seperti sebelum-sebelumnya, bedanya di sini pakai left join. Nah, di contoh di sini tidak ada nilai nol karena ini berarti di data mata kuliah itu cocok dengan data yang ada di mahasiswa itu, jadi nggak ada yang nol. Lalu selanjutnya di sini ada latihan di mana kita harus membuat tabel mahasiswa dan juga tabel transaksi di database baru, enggak yang database yang tadi ya. Nah, di sini create table mahasiswa, lalu ada field-fieldnya sama tabel transaksi juga ada field-fieldnya di sini. Lalu ditampilkan tabel mahasiswa ini dapat field NPM, nama, alamat. Lalu di tabel transaksi ada field ID trans sebagai ID transaksinya, lalu NPM dan buku. Lalu di sini kita memasukkan data ke kedua tabel. Nah, di sini ada beberapa data yang dimasukkan ke dua-duanya. Lalu ditampilkan hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita disuruh membuat inner join, right join, dan juga left join-nya. Nah, yang pertama ini inner join. Di sini menggunakan query select bintang from mahasiswa sebagai tabel pertamanya. Lalu inner join, transaksi itu tabel keduanya, on mahasiswa.npm sama dengan transaksi.npm. Nah, berarti di sini foreign key atau field yang akan menghubungkan kedua tabelnya itu npm. Nah, di sini hasil dari inner join-nya, dia menampilkan data dari kedua tabel yang sama-sama ada gitu ya. Lalu right join selanjutnya. Nah, di right join ini terdapat dua nilai nol di tabel mahasiswanya, yang berarti di tabel mahasiswa ini nggak ada data untuk buku fisika dan juga buku ekonomi, karena tadi kalau misalnya right join itu kan patokannya di tabel sebelah kanan atau tabel kedua, yaitu tabel transaksi. Jadi di sini menampilkan semua data dari transaksi, tapi ternyata di mahasiswa ada yang nol gitu. Selanjutnya left join. Nah, di sini kalau left join berarti kan patokannya sebelah kiri atau tabel pertama atau tabel mahasiswa ya kalau di sini. Nah, di sini tabel transaksinya itu ada yang nol atau nggak ada nilainya, yang berarti untuk mahasiswa yang namanya Baider sama skala itu nggak ada transaksinya di tabel transaksi.
Nah, selanjutnya mengenai subquery. Di MySQL, subquery didefinisikan sebagai pernyataan SQL SELECT yang digunakan di dalam pernyataan SQL lain untuk menghitung hasil query luar. Subquery dalam SQL adalah query dalam yang ditempatkan dalam query SQL luar menggunakan klausa SQL yang berbeda, seperti where, from, dan having, bersama dengan kata kunci pernyataan seperti select, insert, from, update, delete, set, atau do, dan disertai dengan operator ekspresi atau operator logika. Nah, di sini ada jenis-jenis subquery. Jadi jenis-jenis subquery yang pertama itu ada subquery MySQL pada klausa where, lalu subquery MySQL dengan operator in dan not in, lalu subquery MySQL dengan klausa from, subquery korelasi MySQL, dan terakhir ada subquery MySQL dengan exist and not exist. Nah, di sini terdapat sintaksnya dari subquery. Jadi yang pertama itu select bintang from table name yang pertama, where kolom 1 sama dengan any, lalu di dalam kurung select kolom 1 from table name yang kedua, where kondisi. Nah, di sini ada contohnya. Select bintang from mahasiswa. Mahasiswa itu berarti tabel pertamanya. Where ID matkul sama dengan any, lalu select ID matkul from mata kuliah sebagai tabel yang keduanya, where di sini ada kondisinya itu ID matkul sama dengan 121. Nah, di sini berarti menampilkan nama, maksudnya data yang ID matkulnya itu 121. Di sini terdapat satu data. Lalu di sini ada latihan di mana kita harus membuat output seperti yang tertera di gambar, di mana kondisinya ini mata kuliahnya adalah statistika. Kalau tadi kan kondisinya itu ID matkul, kalau sekarang mata kuliah. Nah, jadi query-nya itu kayak gini. Select bintang from mahasiswa, where ID matkul sama dengan any, lalu select ID matkul from mata kuliah, where kondisinya itu berarti diganti jadi matkul sama dengan statistika. Nah, berarti di sini yang mata kuliahnya statistika itu ada dua data, yaitu datanya Divi dan Putra. Lalu sudah selesai materinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.